Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Sang Perawat Istimewa. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1992. Perkenalkan, namaku Murni dan usiaku 14 tahun. Aku sedang duduk di kelas 2 SMP yang kebetulan tak terlalu jauh dari rumah. Suatu hari, karena panas tinggi 2 hari berturut-turut, Bapak membawaku ke puskesmas kecamatan yang tak jauh dari desa kami. Kebetulan jarak ke rumah sakit cukup jauh dan memang puskesmas itu selalu menjadi tempat tujuan tetangga-tetanggaku kalau sedang sakit. Dan aku tak menyangka di malam pertama dirawat ada kejadian menakutkan. Ketika lewat tengah malam, lampu utama mulai dimatikan. Hanya ada lampu agak redup sebagai satu-satunya sumber penerangan. Bapak dan ibu yang menungguiku sepertinya sudah tertidur di atas tikar. Aku yang setengah tertidur tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di lorong. Aku menduga itu pasti adalah perawat yang sedang patroli. Tapi suasana kemudian menjadi sunyi. Cukup lama situasi hening dan membuatku agak keheranan. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga perawat itu tiba-tiba berhenti jalan? Tapi karena sudah mulai merasa mengantuk, aku tak mau berpikir terlalu jauh. Dan lagi, tak ingin pula tenggelam dalam prasangka yang macam-macam. Dan ketika aku sudah di ambang batas terlelap lagi, suara langkah kaki itu terdengar kembali. Suara itu kini berada persis di samping ruang di mana aku dirawat. Karena terkejut, aku pun hampir melompat berdiri. Untung saja segera ingat ada selang infus yang terpasang. Begitu aku berusaha duduk dengan susah payah, suara langkah itu tidak terdengar lagi. Dan setelah melihat bapak dan ibu masih menemani di tikar, aku pun berencana melanjutkan tidur. Tapi tak lama kemudian aku terbangun kaget ketika tirai di samping ranjang tiba-tiba tersibak dengan keras. Lalu muncullah perawat wanita yang wajahnya menurutku sangat cantik. Aku yang memandangnya sampai terpesona, dan selama beberapa saat pusing dan sakitku tiba-tiba hilang. Kecantikan perawat ini benar-benar membiusku. Sebagai seorang cewek, rasa minder pun muncul. Rasanya wajahku yang kata orang cukup manis tak ada apa-apanya dengan ibu perawat satu ini. Begitu dia tersenyum, wajahnya semakin cantik. Dia kemudian memandangi kantong infus yang hampir habis, dan aku yakin dia memang datang untuk mengganti infus. Lalu dia memiringkan kepalanya dan memandangku sambil tersenyum sebelum tertawa tipis. Kemudian ini yang terjadi.
Gigi-giginya ternyata berwarna hitam legam. Kekaguman luar biasa pada wajah cantiknya kini berubah menjadi ketakutan hebat luar biasa yang datang tiba-tiba. Tubuhku mendadak terasa kaku, tak bisa digerakkan. Juga tenggorokan yang terasa tersekat oleh sesuatu. Aku tak bisa bergerak, sekaligus tak mampu bersuara. Lalu tangan perawat itu perlahan memegang kakiku. Rasanya begitu dingin. Kemudian dengan perlahan, sentuhan tangan perawat itu perlahan naik dan berhenti tepat di dadaku. Aku bahkan sampai bisa mendengarkan degup jantung sangat cepat dan tidak beraturan. Nyaliku benar-benar diuji kali ini. Bulu kuduku berdiri sangat tegak. Beberapa lama kemudian, suasana kembali hening. Deru nafasku masih terdengar jelas, dan aku bisa merasakan ketakutan yang masih sangat kuat. Perawat itu kemudian berbalik. Dia berjalan pergi meninggalkan semerbak aroma parfum yang begitu harum setelah mengganti kantong infusku. Aku hanya bisa menatap kepergiannya dengan mulut ternganga. Rasanya aku belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dan ada pertanyaan besar tertinggal di otakku, yaitu siapakah perawat barusan? Jujur, tadi aku sampai berpikir mungkin malam ini adalah terakhir kalinya aku hidup. Terutama ketika melihat gigi-giginya yang berwarna hitam legam dan menakutkan. Tapi dugaanku salah. Justru perawat aneh itu yang malah membantu mengganti kantong infusku yang memang isinya sudah hampir habis. Kira-kira 5 menit kemudian, muncullah perawat lain dengan membawa kantong infus di tangan kanannya. Setelah mendekat, perawat itu terlihat sangat terkejut ketika melihat kantong infusku sudah diganti. Katanya, dari tadi infusku belum diganti dan dia datang memang khusus untuk itu. Akhirnya, karena penasaran yang luar biasa, aku pun menceritakan kejadian yang baru beberapa menit yang lalu terjadi. Dan penjelasan perawat itu membuatku sangat terkejut, sekaligus semakin merinding. Katanya sudah beberapa kali terjadi. Ada sosok perawat gaib yang suka menolong pasien di malam hari. Dan yang paling sering dilakukan memang adalah mengganti kantong infus. Dengan tenang, perawat itu memeriksa kantong infus yang tadi diganti. Dan katanya semuanya aman. Dia juga mengatakan agar aku tidak perlu takut. Karena menurutnya lagi, dari beberapa kali cerita yang terdengar, tak pernah sang perawat gaib itu datang untuk mencelakai si pasien. Aku pun mengangguk, walau rasa takut belum sepenuhnya hilang. Begitu perawat itu pergi, ketakutan kembali menyergapku. Dan untuk mengatasi itu, kubangunkan bapak agar duduk di kursi di samping kasurku. Beliau tentu juga terkejut. Tapi berkali-kali menenangkanku sekaligus membenarkan cerita perawat tadi. Bahwa memang kejadian seperti itu beberapa kali sudah terdengar. Dan belum pernah ada kejadian ada yang dicelakai
karena kedatangan sang perawat gaib. Keesokan harinya, entah karena sudah sembuh atau hanya tak ingin menginap lagi di puskesmas, badanku terasa jauh lebih nyaman. Walau pihak puskesmas menyarankan untuk tinggal semalam lagi demi maksimalnya perawatan, aku langsung menolak. Bagiku, lebih baik menggigil karena demam di rumah daripada harus berhadapan lagi dengan momen seperti tadi malam. Di rumah malam harinya, aku minta ditemani tidur oleh bapak. Sebagai anak perempuan satu-satunya, aku memang sangat dekat dengan beliau. Kedua kakak laki-lakiku bahkan pernah menyindir bahwa bapak hanya punya satu anak, yaitu aku. Karena betapa beliau memang terasa sangat mengistimewakanku. Dalam obrolan menjelang tidur, beliau lalu minta izin akan menceritakan sesuatu. "Ya, kalau kamu udah gak takut," ucap bapak sambil tersenyum manis dan penuh wibawa. Aku pun mengangguk karena meyakini ini memang sesuatu yang layak ku ketahui. Ternyata bapak menceritakan kejadian yang berhubungan dengan peristiwa menakutkan tadi malam. Bahwa dulu beliau punya teman sekolah yang sangat cantik. Namanya Suprihatin dan semua orang memanggilnya Atin. Dia kemudian bekerja sebagai perawat dan kebetulan bertugas di puskesmas tempat di mana aku dirawat tadi malam. Karena wajah bapak terlihat serius, aku pun bangkit dari posisi berbaring. Cerita ini pasti akan seru. Kata bapak, Suprihatin belum menikah. Selain cantik, dia memang dikenal sangat baik. Bapak bahkan dengan wajah tersipu mengakui bahwa sebenarnya dulu beliau juga menyimpan hati padanya. Tapi sayang, nasib Atin memang seperti namanya. Tak lama setelah tersiar kabar bahwa beberapa bulan lagi akan menikah, dia mengalami kecelakaan tak jauh dari puskesmas tempat tugasnya. Dan naasnya, dia meninggal di tempat. Kata bapak, peristiwa itu terjadi ketika aku masih bayi. Sejak saat itu, banyak terdengar cerita penampakan seorang perawat cantik berwajah Suprihatin. Awalnya, di tempat kecelakaan itu, banyak yang mengaku dibantu oleh seorang perawat, termasuk nenek-nenek yang menyeberang jalan ketika hujan atau di malam hari. Kebanyakan mereka adalah orang yang tidak kenal Suprihatin, atau orang yang mengenalnya tapi seperti kehilangan kesadaran sesaat. Dan baru sadar setelah semuanya terjadi bahwa yang baru saja membantunya adalah sesosok perawat berwajah Suprihatin. Beberapa bulan kemudian, peristiwa seperti itu jarang lagi terdengar. Sampai entah bagaimana awalnya, kejadian-kejadian aneh lalu ada di puskesmas. Bapak lalu mengatakan bahwa apa yang kualami tadi malam adalah bertemu sosok mirip Suprihatin. Walau bapak menekankan bahwa orang yang meninggal tak mungkin bisa mengunjungi alam manusia, tapi kebanyakan jin yang menyerupai selalu melakukan sesuatu atau menggambarkan sifat serta kepribadian almarhum. Bapak lalu memelukku yang mungkin karena mulai terlihat pucat dan ketakutan.
Kemudian dengan meyakinkan Bapak mengatakan bahwa beliau belum pernah mendengar sosok Suprihatin mendatangi rumah orang. Selain di tempat kecelakaannya belasan tahun lalu, pengakuan bertemu dengannya selalu terjadi di puskesmas dan kebanyakan tengah malam. Aku pun semakin merengek dan memelas agar Bapak tidak meninggalkan kamarku malam itu. Untuk mengurangi rasa takut, beliau lalu mengalihkan obrolan ke topik lain, termasuk menanyakan beberapa teman sekolah yang kemarin menjenguk di puskesmas. Karena penasaran, aku lalu sering bertanya ke banyak tetangga, terutama yang seingatku pernah sakit dan dirawat di puskesmas itu. Dan ternyata jawabannya hampir selalu sama. Bahkan cerita tentang kemunculan Suprihatin adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Dan kabar baiknya lagi, setiap pasien yang didatangi sosok itu konon adalah pertanda bahwa penyakitnya tidak berat dan akan segera sembuh dalam waktu dekat. Waktu pun berjalan dan tahun demi tahun berlalu. Atas saran Bapak dan kedua kakakku, aku kemudian masuk SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan yang setara dengan SMA. Dan tak lama setelah lulus, aku ditugaskan di puskesmas tempat aku dirawat beberapa tahun sebelumnya. Tentu aku senang, karena itu adalah puskesmas terdekat dari rumah. Bapak dan Ibu juga terlihat gembira. Entah sudah berapa kali, terutama Bapak, dengan wajah berbinar menceritakan bahwa aku sudah bekerja dan bertugas di puskesmas itu. Sebagai anak, aku bisa merasakan kebanggaan orang tua ternyata seperti itu. Sejak hari pertama bertugas, aku pun langsung teringat kejadian 5 tahun lalu. Tapi aku harus sadar bahwa kini sudah semakin dewasa dan bukan anak-anak lagi. Artinya, aku harus lebih berani dan bersiap. Apalagi, teman kerjaku sempat mengatakan bahwa cerita tentang Suprihatin dan kemunculannya sudah lama tak terdengar. Bahkan, dia tak pernah mengalami kejadian aneh apapun selama 6 bulan bertugas. Namanya Lilis, dan dia lebih tua 4 tahun sehingga aku harus memanggilnya Mbak Lilis. Puskesmas itu memang cukup besar, apalagi setelah direnovasi sekitar 2 tahun sebelumnya. Setiap malam, ada 2 perawat laki-laki dan 2 perawat perempuan yang bertugas jaga. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, semuanya berjalan aman. Terkadang, Bapak memberi kejutan dengan datang ke puskesmas membawakan bakso tengah malam ketika aku sedang berjaga. Bagiku, beliau adalah Bapak terbaik di muka bumi. Sejak kecil kurasakan betapa beliau sangat memanjakanku. Bahkan ketika SD aku pernah berteriak dan membuat malu sekolah ketika mau diimunisasi. Semua menyalahkanku, kecuali Bapak yang langsung balik memarahi ibu dan kakak-kakakku sambil memelukku dengan erat dan penuh kasih sayang. Suatu malam, kebetulan aku berjaga lagi dengan Mbak Lilis. Ternyata ada seorang ibu yang terbaring lemas. Informasi yang kudapatkan
beliau adalah orang jauh yang tertabrak sepeda motor ketika turun dari bis tak jauh dari puskesmas. Sayangnya, tak ada kartu identitas apapun di dompetnya, sehingga tidak diketahui dari mana beliau berasal. Umurnya sekitar 60 tahunan. Kata Mbak Lilis, beliau sempat pingsan ketika kejadian dan sadar tak lama setelah dibawa ke puskesmas. Tapi ketika aku memeriksa kondisinya, ibu itu sedang tertidur pulas. Dari wajahnya yang cukup cerah, firasatku mengatakan bahwa kondisi ibu itu sudah mulai membaik. Tak ada yang aneh, dan karena kebetulan tak ada pasien lain, aku dan Mbak Lilis pun ngobrol santai sambil menceritakan rencananya yang mau menikah tahun depan. Sekitar jam 11 malam, kami berdua memeriksa kembali kondisi ibu tadi dan beliau masih tertidur. Setelah Mbak Lilis mengganti kantong infus, kami berdua pun kembali ngobrol di ruang administrasi. Tak lama kemudian, karena sudah mengantuk, kami pun sepakat untuk tidur di atas tikar tebal yang memang dipersiapkan di sana. Rasanya belum lama aku terlelap ketika terdengar derap langkah kaki. Sambil berusaha mengumpulkan kesadaran, ku pertajam pendengaran dan semakin meyakinkan bahwa itu adalah suara orang melangkah. Tapi langkah itu terdengar semakin jauh. Dugaanku, ada seseorang yang berjalan pergi meninggalkan puskesmas. Karena Mbak Lilis terlihat sangat nyenyak, aku merasa tidak enak membangunkannya. Naluri kemudian menuntunku ke ruang ibu tadi. Ternyata beliau baru bangun dan langsung melayangkan senyum ke arahku. Aku pun mendekatinya dan kami berdua berbincang ringan. Beliau lalu memperkenalkan diri. Namanya Bu Suprihatin. Di sini aku merasa terkejut sekaligus mulai ketakutan. Tapi aku segera sadar bahwa kesamaan nama tentu bisa terjadi di mana-mana. Dan lagi, tak ada yang aneh dengan ibu yang baru kecelakaan itu. Beliau lalu mengaku berasal dari Salatiga yang kira-kira berjarak 50 kiloan. Tadi rencananya akan menjenguk sang cucu, tapi tertabrak sepeda motor ketika menyeberang. Dan setelah menanyakan rumah cucunya, ternyata adalah tetanggaku. Cucunya bernama Sugi. Dan dia sekampung denganku walau aku tak terlalu akrab dengan keluarganya. Selain Sugi memang jauh di bawahku secara umur, rumah kami agak berjauhan. Tapi aku cukup kenal dengan ibunya, yaitu Bu Winarti, yang ternyata adalah anak dari Ibu Suprihatin ini. Aku kemudian menawarkan diri untuk memberitahu Bu Winarti, karena sejak tadi memang tidak ada yang tahu identitas Bu Suprihatin. Tapi beliau menolak dengan alasan sudah terlalu malam. Dan lagi, beliau merasa sudah cukup sehat dan siap besok mau ke sana. Bu Suprihatin memang terlihat bugar dan mengaku tadi mungkin hanya kaget sehingga pingsan dan sampai dibawa ke sini. Lalu
terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Beliau mengucapkan terima kasih karena baru saja diberi uang. Tentu aku terkejut. Aku baru bangun dan semuanya dari tadi tertidur. Rasanya mustahil ada orang yang memberi ibu ini uang. Aku lalu memandangi wajah Bu Suprihatin dengan seksama. Tak terlihat tanda-tanda beliau sedang berbohong atau bercanda. Artinya, apa yang beliau katakan adalah benar. Apalagi beliau kemudian mengambil uang yang disimpan di balik lilitan jariknya. Beberapa lembar uang kertas dan beliau terlihat berbinar memegangnya. Dengan sopan, aku lalu mengatakan bahwa bukan akulah yang memberi uang itu. Tapi dengan tersenyum, Bu Suprihatin justru berpikir lain, bahwa aku adalah tipe orang yang tak mau kebaikanku diungkit-ungkit. Sambil tersenyum lagi, beliau lalu mengatakan bahwa aku adalah orang yang sangat baik. Tadi, ketika beliau baru terbangun dan belum terlalu lama sadar, ada perawat datang dan sangat yakin bahwa itu adalah aku. Walau wajahnya tidak jelas, tapi perawakan dan tinggi badannya sungguh sama persis denganku. Aku terus mengelak, tapi Bu Suprihatin pun kekeh bahwa akulah yang memberinya uang. Akhirnya, karena tak mau terlibat dalam perdebatan lagi, aku pun mengalihkan topik dengan menanyakan kondisi beliau. Bu Suprihatin menjawab bahwa beliau merasa sangat sehat dan besok pagi minta tolong dicarikan kendaraan ke rumah cucunya. Aku pun mengangguk sopan dan menyarankan beliau untuk istirahat lagi. Dan terdengarlah kalimat ini di telingaku dari Bu Suprihatin. "Makasih loh, Mbak Atin." Lagi-lagi, aku sangat terkejut. Walau hal ini memang adalah salah satu yang kuduga. Berarti Bu Suprihatin tadi merasa diberi uang oleh seorang perawat yang memperkenalkan namanya, yaitu Atin. Dan Atin adalah nama panggilan dari Suprihatin, sang perawat gaib yang konon suka membantu pasien. Aku terus melangkah menuju ruang administrasi dengan gemetar dan bulu kuduk merinding. Mbak Lilis tetap tak kubangunkan, karena aku tak ingin membuat suasana malam ini semakin mencekam. Yang penting, ada teman malam ini yang tidur di sampingku. Kedua mata terus berusaha kupejamkan, tapi tak berhasil. Perlahan, otakku merangkai kemungkinan kejadian yang menimpa Bu Suprihatin. Mungkin tadi dia terbangun oleh suara langkah kaki yang datang di tengah malam. Dan mirip seperti yang kualami di tempat ini 5 tahun lalu. Kemudian Suprihatin si perawat gaib datang dan mengajaknya ngobrol. Entah apa isi pembicaraan itu, tapi kemungkinan besar dia memperkenalkan namanya, yaitu Atin, dan memberi ibu itu uang. Dan mungkin pula langkah kaki yang tadi tertangkap telingaku adalah langkah perawat Suprihatin yang meninggalkan ruangan ibu itu dan lalu meninggalkan puskesmas.
Otakku berpikir makin keras dan tidak menemukan kemungkinan lain yang lebih masuk akal. Rasanya mustahil ibu itu tiba-tiba mendapatkan uang, dan mustahil pula dia berkali-kali mengucapkan terima kasih padaku jika dia tidak yakin bahwa baru saja ada perawat yang memberinya uang. Tapi ada yang aneh. Bu Suprihatin dengan berbinar menunjukkan uangnya. Artinya, uang itu benar-benar nyata dan ada. Tak ada lagi kejadian aneh apapun malam itu, dan setelah cukup lama berjuang, aku pun bisa tertidur. Pagi harinya, sebelum jam pulang shiftku, Bu Suprihatin minta tolong dicarikan kendaraan ke rumah cucunya. Karena kondisinya sudah jauh membaik dan mengaku bisa naik sepeda motor, aku pun menawarinya pulang bersamaku. Karena kebetulan rumah anak dan cucunya kulewati dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, setelah dibantu pula oleh Mbak Lilis dan perawat lain, aku dan Bu Suprihatin pun berboncengan. Semua teman-temanku mengingatkan agar aku pelan-pelan. Sekitar 5 menit kemudian, sampailah kami di depan rumah Bu Winarti, anak Bu Suprihatin. Kedatangan Bu Suprihatin disambut dengan sukacita. Tapi aku sedikit menahan mereka dengan mengatakan bahwa beliau tertabrak sepeda motor kemarin dan sempat dirawat di puskesmas tadi malam. Walau kondisinya sudah mulai membaik, tapi aku menyarankan agar beliau banyak beristirahat dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu menguras fisik. Karena Bu Winarti memaksaku singgah, aku pun terpaksa ikut masuk ke rumahnya. Kami bercerita panjang lebar, terutama aku yang terus dicecar pertanyaan tentang apa yang terjadi pada Bu Suprihatin. Aku pun menceritakan semua yang ku ketahui. Yang intinya, ketika aku masuk berjaga, beliau sudah terbaring lemas karena habis tertabrak motor sore harinya. Dan karena beliau tak membawa KTP atau identitas apapun, tak ada yang mengetahui alamatnya. Dan langsung dibawa ke puskesmas oleh para saksi mata. Kebetulan pula, si penabrak langsung melaju kencang dengan sepeda motornya. Tapi malam harinya kondisinya membaik, dan untungnya Bu Suprihatin pingsan ketika kejadian lebih karena kaget. Hanya ada luka-luka lecet kecil dan tidak terlalu membahayakan. Bu Winarti pun manggut-manggut dan mengucapkan berkali-kali terima kasih padaku. Tak lama kemudian, aku pun berniat pamit pulang karena ingin istirahat. Tiba-tiba, Bu Suprihatin muncul dari belakang sambil menggandeng erat Sugi, cucunya. Di depan Bu Winarti, beliau menceritakan bahwa aku adalah perawat yang sangat baik dan memberinya uang tadi malam. Aku pun tersipu malu mendengar itu. Ingin rasanya mengelak dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebagian hatiku justru tak ingin mengganggu kebahagiaan yang beliau rasakan, dan tak ingin pula semuanya tahu kejadian yang sebenarnya menakutkan. Akhirnya, kuputuskan untuk diam menyembunyikan semuanya.
Dan setelah lanjutan obrolan singkat, aku pun pulang. Sesampai di rumah, kejadian aneh itu kuceritakan pada bapak. Beliau ternyata menanggapi dengan santai. Kata bapak, kemungkinan yang datang tadi malam adalah yang dulu mendatangiku, yaitu sosok hantu yang menyerupai perawat Suprihatin. Dan beliau lalu mengulangi analisa 5 tahun lalu bahwa sosok makhluk halus atau hantu memang sering menyerupai seseorang lengkap dengan sifat dan kepribadiannya. Dan kata bapak lagi, sifat yang selama ini terdengar tentang sosok perawat gaib Suprihatin memang sama dengan sifat baik almarhum semasa hidupnya. Walau beliau menekankan berkali-kali, orang yang sudah meninggal sangat tidak mungkin kembali ke alam dunia dan menemui manusia. Bapak lalu melanjutkan ceritanya ketika dulu almarhum masih sekolah. Selain menjadi primadona karena wajah cantiknya, tak jarang dia diam-diam membayari teman-teman kelasnya yang terancam tak bisa ikut ujian karena belum membayar SPP atau semacamnya. Kebetulan Suprihatin adalah anak orang cukup berada yang tinggal tak jauh dari puskesmas. Pendeknya, sejak kecil dan masih sekolah, sifat-sifat baik dan dermawan almarhum sudah sangat terlihat. Bapak lalu tak bisa menjawab ketika kutanya tentang bagaimana uang yang diterima Bu Suprihatin benar-benar nyata. Setelah terlihat berpikir keras, beliau lalu mengatakan bahwa mungkin itu memang adalah semacam rejeki yang sudah digariskan untuk Bu Suprihatin dari Yang Maha Kuasa. Hanya saja rejeki itu melewati jalan yang tidak wajar seperti biasanya. Obrolan pun berlanjut dan ada satu pesan unik bapak yang kuingat sampai sekarang, yaitu kalau sosok hantu saja bisa sangat baik dan mudah membantu, kenapa kita sebagai manusia tak bisa menjadi bermanfaat bagi manusia lain? Aku pun memandang bapak penuh kekaguman setelah beliau mengeluarkan kalimat itu. Dan kami berdua lalu berpelukan erat. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, sang perawat istimewa. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.